Shalom adik-adik, apa kabar? Siang hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu ya. Kalau saat ini kita ada di ibadah online, dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, kita akan mulai ya ibadah pada siang hari ini dengan menaikkan satu pujian dengan judul El Shaddai. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku,
Setelah tadi kita mendengarkan pujian dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, saat ini kami ada di tempat ini siap mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Berkati anak-anak yang istimewa yang ada di tempat ini. Roh Kudus bantu mereka untuk mengerti isi hatimu. Biar benih-benih firman yang kami tabur hari ini tumbuh berakar kuat, berbuah-buah banyaknya dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, di Alkitab dituliskan suatu hari ada seorang yang punya satu hamba yang sangat ia sayangi. Hamba itu seperti pembantu di rumahmu. Ya kalau sekarang ini bisa sustermu, mbakmu yang menolong kamu di rumah, atau mungkin pak supir yang membantu kamu pergi kemana-mana. Alkitab tidak menuliskan siapa nama orang ini, tapi hanya menuliskan kalau orang ini adalah seorang perwira. Kalau zaman sekarang, perwira itu seperti tentara, tapi yang sangat dihormati. Dia mempunyai pangkat atau jabatan yang tinggi. Perwira punya kekuasaan yang tinggi, bisa memerintah orang-orang yang bekerja di bawahnya. Nah, kalau perwira ini lewat, orang-orang yang di sekitarnya akan memberi hormat seperti ini. Hormat! Gerak! Harus memberi hormat. Kalau tidak, maka bisa dihukum karena dianggap tidak menghormati perwira atau atasannya. Perwira ini mempunyai seorang hamba, orang yang selama ini membantu dia. Perwira ini sangat mengasihi hambanya. Suatu hari, hamba perwira ini sakit parah, yaitu sakit lumpuh. Tadinya sehat, bisa melayani dan menolong bapak perwira ini. Tapi tiba-tiba sakit lumpuh, tidak bisa apa-apa. Sang perwira sangat sedih. Sampai suatu hari, perwira ini mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya, yaitu di kota Kapernaum. Ia segera berlari untuk menemui Yesus. Ia lari secepat yang ia bisa. Pokoknya harus bertemu dengan Yesus supaya hambaku sembuh. Ketika ia bertemu dengan Yesus, perwira ini memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Yuk, buka bersama kakak apa yang dikatakan perwira ini kepada Yesus. Kakak bacakan di dalam Matius 8 ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Nah, apa yang Yesus katakan? Yesus diam saja? Tidak. Yesus mau menolong perwira ini dan hambanya. Kakak bacakan apa yang Yesus katakan tadi dari Matius 8 ayat 7. Aku akan datang menyembuhkannya. Lihatlah, Yesus gak pakai lama kalau mau menolong kita. Yesus langsung berkata saat itu juga bahwa dia akan datang ke rumah perwira itu. Tapi ternyata bukan itu yang diminta sang perwira. Perwira itu bukan mengundang Yesus ke rumahnya untuk bertemu dan menyembuhkan hambanya. Perwira itu ternyata tidak mau Yesus ke rumahnya. Loh, bagaimana ini? Kan hambanya sedang terbaring di rumah, lumpuh tidak bisa apa-apa. Kenapa Yesus tidak boleh datang? Bagaimana caranya Yesus menyembuhkan hamba perwira ini kalau Yesus tidak bisa memegang tangannya? Perwira ini berkata, Yesus, aku tidak layak menerima Yesus di dalam rumahku. Tapi katakan saja satu kata dari sini, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi rupanya perwira ini maunya Yesus ngomong saja. Tidak perlu repot-repot datang ke rumahnya untuk bertemu dengan hambanya yang sakit. Ketika Tuhan Yesus mendengarnya, Yesus kaget sekali. Yesus kaget sekali karena perwira ini sangat mempercayai Tuhan Yesus. Yesus kaget sekali karena
perwira ini sangat percaya kepada Yesus. Sampai-sampai dia mengatakan kalau Yesus ngomong saja, gak perlu repot-repot datang ke rumahku, hambaku itu pasti sembuh hanya dengan ngomong dari jauh. Adik-adik, siapakah yang di sini sangat percaya kepada Yesus? Juga sangat percaya kepada Yesus. Ya, kuasa Yesus sebesar itu, kuasa Yesus sekuat itu. Coba sekarang kakak mau semua anak-anak bilang sama-sama dengan kakak, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Kamu boleh katakan ini berkali-kali, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, apapun yang kamu mau, Yesus bisa menolong kamu. Dan waktu perwira itu pulang ke rumahnya, hambanya sudah sembuh. Tadinya lumpuh, tidak bisa apa-apa, lemas, tiduran terus, sekarang sudah kuat dan sehat. Yesus sudah menyembuhkan hambanya walaupun dari jarak yang sangat jauh. Hambanya itu sudah sembuh dan siap bekerja lagi karena Yesus yang berkuasa itu menyembuhkan dia walaupun tanpa bertemu dan memegang langsung. Yesus berkuasa menolong. Beri tepuk tangan untuk kuasa Tuhan Yesus. Jadi setelah kita mendengar cerita tadi, kita tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus sungguh luar biasa, sungguh hebat, sungguh dahsyat. Makanya jika adik-adik menghadapi berbagai masalah, langsung datang pada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa bilang, Tuhan Yesus tolong aku. Katakan seperti itu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hebat dan mau menolong kami kapanpun. Kami menemukan Engkau setiap waktu, dan kami percaya Engkau akan ada untuk menolong kami dalam waktu kapanpun juga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa Engkau. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau berteriak minta tolong pada Tuhan jika kami menghadapi suatu masalah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti menolong. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ayat spa hari ini adalah 2 Samuel 22 ayat 7a. Sekali lagi, 2 Samuel 22 ayat 7a. Dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berseru, dan Ia mendengar suaraku. Halo adik-adik sekolah minggu MDC, siang hari ini mari kita berdoa. Adik-adik yang di kelas Samuel, Daud, dan kelas Daniel, mari berdoa bersama dengan Tante Nini ya. Kalian tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kesehatan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga anak-anak sekolah minggu MDC menjadi anak yang sehat, anak yang kuat dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit yang sedang mewabah ini ya Tuhan, penyakit virus corona, bahkan penyakit apapun Tuhan halaukan. Yang saat ini sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah menyembuhkan. Berikan juga hikmat Tuhan, kepandaian untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah, supaya mereka tidak cepat bosan,
supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan berikan kepandaian 10 kali lipat di atas rata-rata buat anak-anak MDC ini ya Bapak, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, mereka boleh naik kelas, mereka boleh diberkati dalam hal pendidikan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, semoga kondisi ini boleh segera berlalu, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan seperti minggu-minggu di hari-hari biasanya. Mari Tuhan, mereka juga boleh bersekolah lagi dengan hati yang bersuka cita tanpa rasa takut apapun akan segala sakit penyakit yang sedang mewabah ini ya Bapak. Mari Tuhan, biarlah anak-anak-Mu tetap teguh beriman kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini, sehingga Tuhan juga tetap memberikan penyertaan, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi sumber pertolongan yang tepat untuk anak-anak. Berkati Tuhan para orang tua mereka yang selama ini setia mengantar di sekolah minggu, Tuhan juga lindungi, Tuhan juga berkati, Tuhan halaukan dari segala sakit penyakit juga. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.